teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku ya, Lestari MUA. Hari ini aku kedatangan tante. Tante ini model yang umurnya berapa tante? 67 tahun. 67 tahun. Tante ini udah kepingin di make upin sama aku katanya ya. Sangat. Sangat. Tante ingin sekali. ingin sekali. Kenapa begitu? Oleh saya lihat itu emak-emak yang udah tua-tua cakep-cakep. Oh, Cantik-cantik. jadi tante kepengen jadi cantik juga. Iya betul. Oh, oke. Nah, teman-teman, tante ini punya salah satunya itu smile line. Smile line-nya itu cukup dalam ya tante ya. Betul. Nah, jadi ini kita nanti kalau untuk umur yang 67 itu kan sudah nggak muda. Tapi kita mau tetap kelihatan muda, betul tante? Betul. Tapi juga nggak mau kelihatan kayak banci gitu ya tante ya. Jadi mudanya tetap cantiknya cantik muda yang alami gitu ya. Karena tante basicnya juga udah cantik ya. Puji Nah, puji Tuhan. Nah, terus selain itu tante juga punya kulit. Ini kulitnya sangat tipis teman-teman. Jadi ini kita juga harus benar-benar sebagai makeup artist kita harus hati-hati karena kulitnya tante bukan kulit yang tebal kayak anak-anak muda. Nah, kulitnya tuh sangat tipis. Nah, ini harus hati-hati untuk pemasangan foundationnya. Nah, terus selain itu tante juga ada kerutan-kerutan halus ya Tan ya. Wajar ya kalau kerutan-kerutan halusnya ini sudah nampak karena juga memang sudah bukan anak-anak umur 30-an ya. Dan umur udah ada umur ya. Jadi lansia. Belum lah tante, tua itu 70. Iya. Nah, jadi ini juga permasalahannya ada kerutan-kerutan. Nah, kita juga harus hati-hati. Karena apa? Biasanya orang yang sudah ada kerutan-kerurutan ya kalau di foundation dia nggak mau kerutannya nampak gitu ya tante ya. Nah, jadi maunya juga kayak make up no make up ya, kayak flawless gitu ya. Nah, selain itu juga tante juga punya kendala matanya turun teman-teman. Nah, matanya juga beda sebelah ya, satu besar satunya kecil ya. Nah, tantenya juga mau matanya juga ya minim-minim lah ya, kita bikin mirip ya tante ya. Jadi enggak yang sampai jeglek banget gitu ya. Nah, teman-teman tetap ikutin keseruan kita hari ini karena kita bakal seru banget. Jadi jangan stop ataupun jangan skip video kita ya kali ini ya tante ya. Tetap pantengin Yohana Lestari sampai selesai. Check it out. Pertama-tama teman-teman aku kasih es batu terlebih dahulu, aku uwer-uwer ke seluruh bagian wajahnya untuk membuat pori-porinya itu mengecil sehingga foundation yang kita apply ke wajah itu nanti bisa lebih lengket gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman aku semprot juga pakai Evian. Ini juga untuk melembabkan supaya wajahnya itu jadi makin lembab. Setelah itu aku semprot lagi pakai One Mist dari Carcela. Ini juga sifatnya sama supaya kulitnya itu jadi lembab. Semakin lembab itu semakin bagus ya. Nah, ini aku semprot lagi pakai Mist and Fix dari Makeup Forever juga sama, ratakan semua. Setelah itu keringkan pakai kipas, jangan sampai nggak kering ya, tapi pastikan kering. Nah, selanjutnya aku semprot lagi teman-teman pakai The Alba. Ini juga bagus banget, recommended karena dia bikin wajah itu glowing. Selanjutnya aku pakai serum. Serumnya aku pakai dari Makeover. Nah, ini sama, ini aku juga pakai secukupnya. Setelah itu aku uwer-uwer ke seluruh bagian wajahnya dan pastikan juga kering. Selanjutnya aku pakai moisturizer. Moisturizernya aku pakai dari Charlotte Tilbury. Ini juga jangan berlebihan dan jangan juga kurang. Karena untuk kulit wajah oma-oma atau mama-mama itu wajahnya udah beda sama anak muda. Jadi kita butuh moisturizer yang benar-benar pas untuk wajah klien kita ini. Nah, selanjutnya teman-teman, aku pakai Crayolan untuk yang negro ya. Nah, ini untuk bikin shading dalamnya teman-teman ya. Nanti shading luar juga tetap ada, tapi shading dalam biasanya aku pakai dari Crayolan. Aku suka juga ini karena warnanya itu pas kalau untuk bikin shading. Tapi jangan pernah bingung ya karena nanti itemnya itu akan hilang juga dengan foundationnya. Nah, selanjutnya aku kasih juga untuk pori-pori
sekali aku pakai primer dari LT Pro. Dan selanjutnya juga untuk yang ada flek-flek tipis-tipis aku kasih Derma Orange dari Crayolan juga, tapi ini aku kasihnya tipis-tipis aja karena tante ini kebetulan fleknya nggak begitu banyak. Selanjutnya aku bikin adukan foundationnya aku pakai Dermacolor dan aku pakai juga Shumura teman-teman. Terus aku campur juga pakai Estee Lauder. Nah ini aku jadi satu. Setelah aku aduk jadi satu, nah pastikan ya semuanya itu benar-benar nyatu satu dengan yang lainnya. Setelah itu aku apply ke wajah tante ini pakai kuas teman-teman. Nah ini ratakan terlebih dahulu karena wajahnya klien aku kali ini kan rada tipis ya, jadi aku ratakan terlebih dahulu pakai kuas. Selanjutnya teman-teman aku tarik dulu pakai faceliftnya ini aku pakai dari Magic Belt dari IQ Elasis teman-teman. Ini aku juga suka banget karena bener-bener langsung tarik wajah klien aku ini. Nah meskipun longsornya kayak mana, tapi kalau ditarik pakai Magic Belt IQ ini wah langsung nampol dan bagus. Tapi inget-inget ya, Magic Belt ini bisa dipakai sendiri tapi dia banyak palsunya, jadi jangan salah beli. Kadang kita berpikir murah tapi ternyata malah nggak bisa ketarik banget, malah jadi rugi. Jadi mendingan yang pasti-pasti aja kalau aku seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman udah ketarik, baru kita ratakan lagi untuk foundationnya. Nah setelah itu aku apply lagi foundation Naturactor yang 130. Ini aku tap pakai sponnya IQ teman-teman. Supaya apa? Spon IQ ini benar-benar bikin nuansa foundation kita itu menjadi glowing gitu ya. Nah aku suka banget ya. Nah setelah aku tap aku ratakan ke seluruh bagian wajahnya. Aku pakai bedak taburnya aku pakai dari Ultima. Ini jangan pelit-pelit ya, pastikan mau banyak pun nggak apa-apa, justru dia ngunci semua foundation yang sudah nempel ke wajah klien kita. Selanjutnya aku pakai anti shine dari Makeup Forever. Ini sifatnya untuk mengunci minyak teman-teman ya. Nah selanjutnya kita uwer ke seluruh bagian wajahnya pakai kuasnya Makeup Forever. Selanjutnya aku pakai highlighternya aku pakai dari Charlotte Tilbury. Ini sama aku uwer juga pakai kuasnya Makeup Forever juga. Selanjutnya tadi aku udah pakai shading dalam, sekarang aku pakai shading luar. Shading luarnya aku pakai dari Makeover teman-teman ya. Nah aku taruh di bagian tulang pipi dan tulang rahang, juga tulang hidungnya teman-teman ya. Karena si tante ini kan model, jadi dia udah sering banget dipakai untuk para makeup artist yang dia tuh pakai stiker. Nah kalau pakai stiker dia itu kan harus dikerok terlebih dahulu untuk di bagian jambangnya udah dipotong teman-teman. Nah kalau Magic Belt itu nggak bisa karena dia itu ditarik dari jambangnya. Kalau ini jambangnya malah dibuang. Nah jadi mau nggak mau aku tambahin lagi pakai stiker teman-teman. Aku nggak begitu suka pakai stiker. Kenapa? Karena kalau pakai stiker itu kasihan, karena tuh pasti kan dikerok ya jambangnya, terus udah gitu kadang lukai kulit klien kita. Nah selanjutnya aku pakai blush onnya dari Crayolan. Nah selanjutnya juga aku benerin alisnya aku isi terlebih dahulu teman-teman pakai pensil alis SK. Aku gambar polanya, kemudian aku pakai brow wit teman-teman ya. Nah setelah itu aku ratakan pakai kuas, kanan kirinya aku ratakan ya teman-teman ya. Nah kalau sudah teman-teman ini ya, karena ini benar-benar dia ini juga mau jadi oma ataupun mama pengantin, kita harus make upnya itu sedikit lebih berani dan cetar. Nah kalau sudah mau cetar itu biasanya rata-rata di alisnya itu juga perlu tajam teman-teman. Nggak bisa yang alisnya itu samar-samar. Nah ini kita juga harus sesuaikan dengan baju yang akan dikenakan. Kadang kalau bajunya udah pakainya baju-baju yang gerlip-gerlip gitu ya, otomatis kita harus bikin alis itu yang bener-bener cetar gitu ya. Nah selanjutnya aku concealerin dulu biar rapi. Kemudian aku sikat-sikat pakai ujungnya pensil alis dari Second Date karena dia bener-bener lancip gitu ya, enak banget kalau untuk gambar. Selanjutnya untuk bulu-bulu, supaya aku pengen bulu-bulunya itu bisa berdiri-berdiri, aku pakai dari Holika. Nah selanjutnya lagi aku isi lagi teman-teman, karena aku merasa masih kurang tajam gitu untuk alisnya, aku isi lagi pakai Viva ini bener-bener memang pensil sejuta umat yang memang ini bener-bener bikin alis klien kita tuh langsung ngok, langsung berkarakter banget. Selanjutnya aku bikin eyeliner
eyelinernya aku pakai dari Inlot. Ini aku juga sama, aku bikin benar-benar melekat sama, deket banget sama bulu mata aslinya. Nah, setelah itu teman-teman kita kerjakan yang satunya lagi, dan setelah itu aku pakai bulu mata kesayangan aku, yaitu bulu mata Aikyo yang bikin mata emak-emak itu langsung ngok. Nggak perlu pakai jahit-jahit mata, kasihan mama-mama kalau dijahit-jahit mata itu bukanya juga susah dan biasanya tuh malah sakit. Nah, ini kalau bulu mata Aikyo langsung nempel, bahkan dipakai sendiri juga bisa. Ini bisa dipakai 30 kali teman-teman, jatuhnya murah banget dan langsung mata itu hidup. Sebetulnya kunci dari make up itu adalah bikin mata itu hidup. Kalau mata udah hidup, mata udah bercahaya, sebetulnya make up kita tuh langsung bagus banget. Nah, ini harus diperhatikan buat para make up artis ataupun kita-kita yang mau make up sendiri. Pastikan mata kita itu sudah hidup dulu teman-teman. Kalau mata udah hidup, pemilihan bulu mata itu sangat penting. Kadang kalau kita salah memilih bulu mata, matanya jadi berat, jadi rasanya itu nggak bisa hidup gitu ya, rasanya kayak sayu, rasanya kayak sedih gitu. Nah, pastikan bulu mata Aikyo ini benar-benar dia banyak macamnya, dan teman-teman bisa langsung tag di IG-nya, langsung minta tolong suruh milihin bulu mata mana yang cocok sama mata kalian, untuk event apa, untuk bajunya apa. Dia pasti akan bantu memilihkan dan tepat sekali, dan kalian dijamin nggak kecewa. Nah, setelah itu kalau tinggal ada yang putih-putih yang kelihatan kayak ada jeda gitu ya, kita nggak usah bingung, kita tinggal kasih lagi eyeliner. Ini aku eyelinernya pakai dari Melinda teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau mata sudah ngok teman-teman, kita nggak usah pakai eyeshadow yang aneh-aneh. Aku tinggal pakai eyeshadow yang warna-warna coklat aja, karena memang kalau untuk orang-orang yang sudah ada umur nggak bisa pakai warna-warni yang ataupun warna yang kadang terlalu soft pun matanya kurang menyala teman-teman. Nah, ini apalagi tante ini udah sering banget untuk jadi model, dari model yang simple sampai model yang cetar membahana juga dia udah pernah. Jadi kita harus make upnya itu sedikit berani. Kalau orang sudah biasa make up, kita nggak bisa make up dia terlalu soft, jatuhnya itu nanti jelek. Tapi kalau dia sudah sering make up, kita harus make up dia cetar, jadi hasil make up kita itu auranya bisa kedapetan. Nah, selanjutnya teman-teman untuk bibir aku kasih pakai krayolan. Nah, ini aku pakai warna-warna pink supaya benar-benar lebih cerah untuk wajah tante kali ini. Nah, ini matanya sudah mulai oke, dan ini aku bikin serat-serat terlebih dahulu. Seratnya aku bikin dari Browi teman-teman ya. Aku suka banget karena ini juga lancip dan tipis banget. Nah, selanjutnya untuk bagian eyeshadow di bagian tengah matanya, ini aku kasih pakai glitter dari Makeup Forever. Ini juga glitternya bagus banget, dia sparklingnya itu tipis-tipis dan bagus banget. Nah, tapi ini teman-teman, kalau ini kan sudah hampir jadi ya makeup aku, tapi kalau aku nggak suka banget pakai stiker. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya, di videonya aja sudah kelihatan stikernya. Gimana kelihatan tamu kan malu banget ya, itu makanya aku nggak begitu suka pakai stiker. Hasil makeup aku teman-teman kali ini, teman-teman bisa komen dan teman-teman juga bisa praktekkan, bahkan aku percaya teman-teman bisa lebih bagus dari aku. Selamat mencoba teman-teman, Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang lagi cari untuk gaun-gaun mama ataupun untuk gaun pesta, teman-teman aku recommended banget ke Anmi Ana, dan nanti ada Instagramnya di bawah ini. Ini bisa sewa juga bisa bikin, harga terjangkau loh teman-teman.